kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, silakan yang memimpin ketua kelasnya. Yuk dipimpin doanya. Berdoa. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang pernah menggunakan yang namanya Google Map? Ada nggak di sini? Misalnya pernah menggunakan Google Map atau pernah Google Assistant? Pernah mendengar kata-kata itu? Ada yang pernah menggunakan di sini? Atau misalkan pernah direkomendasikan oleh TikTok untuk video-video yang disukai? Pernah nggak coba di sini? Pernah? Nah, aplikasi-aplikasi itu seperti Google Map, contohnya kayak TikTok atau asisten virtual atau asisten Google Assistant, itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk apa? Google Map, contohnya Google Map. Mengenal Google Map? Ya, untuk apa tuh Google Map kira-kira? Iya, untuk mudah mencari alamat. Bagus. Ya, supaya misalkan kamu mau mencari alamat yang tidak diketahui, biasanya kan menggunakan sekarang zamannya sudah canggih ya. Jadi menggunakan Google Map. Ya, atau zaman sekarang kalau mau belanja, ya, belanja sekarang belanja itu lebih dipermudah lagi. Lewat apa? Lihat lewat Shopee, lewat apa lagi? Lazada, bagus, pintar. Lewat apa lagi? Tokopedia, ya, pintar-pintar udah tahu semua ya. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana tuh aplikasi-aplikasi itu melaksanakan tugas seperti kenapa dia bisa mengetahui jalan pintas, jalan tercepat lewat mana nih? Kenapa aplikasi-aplikasi itu bisa tahu video apa yang kita sukai? Pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa tuh bisa seperti itu? Pernah mikirkan seperti itu? Kenapa bisanya Google Map? Kenapa ya tahu ya? Kita mau ke sini, tapi dia tahu bahwa jarak antara tempat yang satu dengan tempat yang lain berapa kilo gitu tuh. Kita tahu arahnya kemana. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah? Pernah ya Bang. Itu hari ini setelah kita kemarin sudah belajar apa itu belajar berpikir komputasional, sekarang itu kalian akan belajar hari ini supaya bisa membedakan apa itu yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Sebelumnya ada yang tahu dulu apa itu sih? Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu apa sih kecerdasan artifisial? Pernah mendengar kata kecerdasan artifisial atau disingkat KA? Apa itu kecerdasan artifisial? Pernah dengar tidak? Pernah. Raka pernah apa Kak? Iya, AI ya. Lanjut. Setelah itu kecerdasan artifisial itu apa ciri-cirinya? Karakteristik yang dimiliki oleh KA itu apa sih? Di situ yang pertama, KA itu belajar dari data. Apa maksud belajar dari data itu? Jadi kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan yang dikenal dengan kecerdasan buatan atau AI ya, dia itu bisa belajar. Dia itu selalu belajar. Belajar dari mana, Bu? Belajar dari data yang dimasukkan. Semakin banyak data yang dimasukkan ya di dalam AI itu atau lewat ya, semakin banyak datanya yang dimasukkan, dia akan semakin baik kemampuannya. Kalau kita semakin banyak masukkan data-data, dia akan semakin baik kemampuannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya apa? YouTube atau Google Translate. Pernah menggunakan itu? Pernah ya, pasti pernah ya. Apalagi YouTube, sering ya setiap hari ya melihat YouTube ya. Iya, asik? Asik boy ya. Itu. Terus yang kedua, apa itu karakteristik dari kakak? Awalnya sering melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan itu kakak akan belajar dan belajar. Belajar untuk apa? Supaya apa? Kesalahannya supaya pintar, supaya diperbaiki. Jadi dari belajar itu supaya memperbaiki kesalahan itu. Tuh cirinya yang kedua. Terus ciri yang ketiga dari kakak, apa itu? Kakak bekerja berdasarkan algoritma. Apa itu algoritma? Dan model prediktif. Algoritma seperti belajar di berpikir komputer kan harus ya menyelesaikan masalahnya secara algoritma berdasarkan urutan yang sesuai. Nah, berdasarkan urutan yang sesuai, lalu si kakak juga bisa memprediksi hal-hal yang belum terjadi. Contoh, pernah menyaksikan misalkan perkiraan cuaca. Iya, di mana tuh? Biasanya kamu lihat di mana? Seperti itu. Iya, di handphone aja. Hamzaya. Terus di mana lagi? Televisi melalui perkiraan cuaca BMKG ya. Kan kamu diketahui di situ bahwa hari ini nanti akan hujan atau hari ini akan cerah. Itu bisa itu. Kenapa? Semuanya itu bisa karena itu. Terus yang terakhir, apa lagi belajarnya? Kita speaking dulu. Ulangi ya, bersama-sama kita nyanyi ya, seperti yang tadi Ibu contohkan ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Lalu tepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Lalu tersenyum. Digulung-gulung. Lalu tertawa. Ya, masih semangat? Ya, lanjut. Ya, sudah? Ya, lanjut ya. Nah, setelah itu kita akan menyimak video mengenai apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, simak ya video pembelajaran dari Ibu ya. Baik anak-anak, kita simak video dari Ibu ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia. Setelah menyimak video tadi, kira-kira ada apa saja sih di dalam video itu? Ada aplikasi apa saja yang kalian temui dalam video tadi? Ada apa? TikTok, ada apa lagi? Ada YouTube, ada apa lagi? Ada Google Map, ada apa lagi? Sudah, ada itu aja. Ada lagi nggak? Ada banyak tidak di sana? Ada apa lagi sampingnya? Ada mesin cuci, bagus. Ada apa lagi? Ada traktor, banyak ya alat-alat di sana ya.
tadi ya. Nah, dalam video-video pembelajaran tadi, aplikasi itu yang di sana ada alat-alat atau aplikasi yang tadi kalian sebutkan, itu ada yang tergolong ke dalam mesin cerdas, ada yang tergolong ke dalam mesin non cerdas. Tadi sudah disimak bahwa kenapa sih kalau misalkan contoh tadi traktor, ada traktor, itu termasuk mesin apa? Non cerdas. Ada apa lagi yang non cerdas? Mesin cuci. Mesin cucinya yang seperti apa? Mesin cuci ada dua jenis ya. Ada mesin cuci yang manual, iya pinter, ada yang otomatis, pinter. Nah, yang seperti apa yang dikatakan non cerdas? Yang manual. Kenapa mesin cuci manual? Terus traktor, apalagi tuh? Remote, bagus. Kenapa dikatakan mesin non cerdas? Di situ kenapa bisanya dikatakan mesin non cerdas? Kenapa? Iya, bagus. Karena mesin-mesin itu diperintah oleh manusia. Nah, untuk supaya lebih mengerti lagi apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas, nanti kalian akan ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan diskusi mengenai mesin cerdas dan non cerdas. Ya, nanti di dalam mengerjakan soal diskusi, nanti masing-masing kelompok, perhatikan ya perintahnya ya. Nanti masing-masing kelompok diminta untuk mengelompokkan benda-benda atau alat-alat atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam LKPD nanti yang dibagikan sama ibu. Itu mana yang tergolong ke dalam mesin cerdas, mana yang tergolong ke dalam mesin non cerdas, dikelompokkan berdasarkan masing-masing kelompoknya. Nanti pertama setiap kelompok akan menggunting-gunting bagian-bagian yang sudah ibu kasihkan LKPD-nya ya. Nanti terapkan pada bagian-bagian yang sesuai. Lalu mengapa sih alat-alat itu atau aplikasi-aplikasi itu disebut dengan mesin cerdas? Alasannya kenapa? Ungkapkan. Silakan kerja bersama kelompoknya masing-masing. Siap? Ya, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD dari. Ya. Kelompoknya mana? Silakan kerjasama dengan kelompoknya, harus bekerja sama ya dengan kelompoknya untuk menyelesaikan diskusi yang tadi LKPD yang sudah ibu bagikan. Silakan dibuka itunya. Silakan bekerja sama. Yuk, sambil di ayo coba sambil dipikirkan dulu apa ini masuknya kemana gitu. Yuk ikut berdua. Yuk ikut semuanya ikut. Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Sudah, bagus. Kelompok 2? Sudah, bagus. Kelompok 3? Sudah? Ya. Sudah, kalau sudah, siapa yang mau presentasi dulu? Perwakilan dari kelompoknya yang mau presentasi terlebih dahulu. Yuk, Cong. Yuk. Kelompok 1 dulu. Nomor 1. Ya, siapa yang mau mempresentasikannya? Silakan dikasih tahu sama temennya. Ada yang tidak sama, barangkali kelompok 2, kelompok 3 bisa menanggapi ya. Silakan, mana yang tidak sama dengan kelompok 1 boleh ya menanggapi jawaban dari kelompok 1. Silakan. Iya, mesin cerdas. Apa itu namanya? Ya,
ChatGPT, ada apa lagi? Robot, ada berapa masuk tuh yang masuknya ke dalam mesin cerdas? Iya pasti. Itu, ada yang setuju tidak? Tuh mesin cerdasnya ada 5 macam. Ada yang tidak sama dengan kelompoknya Fatan. Tidak sama. Iya, kelompoknya Hamzah. Apa menggunakan? Menggunakan apa? Ya, yang keras ngomongnya karena menggunakan kecerdasan artifisial atau apa namanya? Iya, bagus, tidak apa-apa. Yang harus jawabnya jangan diunden ya. Jawabannya iya. Jadi ini setuju dengan kelompoknya Fatan kalau ini masuk di non cerdas? Iya, di mana harusnya? Ya, tapi sudah bagus ya kelompoknya Fatan ya. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Fatan. Kelompok 2. Apa saja yang termasuk mesin cerdas? Kelompok 2, kasih tahu teman-temannya. Ada YouTube, ada apa lagi? Iya, mobil otonom. Ada? Apa namanya? Iya, apa namanya? Chat? GPT. Ya, ada apa lagi? Iya, ada apa lagi? Setrika listrik. Kalau ada apa lagi? Robot operasi ya? Sekarang dokter itu ya, robot bisa mengoperasi pasien ya? Sekarang. Jadi ada yang tidak sama ya ini. Apa ini namanya? Termometer ya? Itu cerdas atau nggak cerdas sih? Kenapa dikatakan ini non cerdas? Kasih alasan ke teman. Oh iya bagus karena Bu kerjanya tuh diperintah. Kalau non cerdas? Cerdas? Karena tidak diperintah. Anda kasih tahu temennya mana saja yang masih cerdas. Iya, ada ChatGPT tuh. Ada apa lagi? Ayo ikut ngomong. Hamzahnya boleh. Robot operasi, mobil listrik. Iya, bagus. Terus apa lagi? Coba salah satunya coba tunjuk yang mana? Iya, kenapa? Bisa belajar dari kesalahan. Iya, bagus, pintar. Setuju belajar dari kesalahan? Iya, bagus. Terus apa lagi? Iya, satu aja. Terus kenapa ya sama apa itu? Kerjanya diatur oleh manusia. Iya, kerjanya diperintah oleh manusia. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih, berpikirnya bagus-bagus ya. Ya, selanjutnya kita bisa narik kesimpulan. Apa sih? Itu mesin cerdas dan non cerdas. Kesimpulannya apa dari pelajaran yang sudah tadi dipelajari? Apa kesimpulannya? Mesin cerdas adalah mesin yang mampu belajar dari kesalahan-kesalahan yang. Sedangkan mesin non cerdas, mesin yang kerjanya harus diperintah oleh manusia. Bagus, pintar ya. Itu kesimpulannya. Apa yang kamu rasakan untuk pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang. Senang semuanya? Selanjutnya, untuk lebih itu, di akhir pembelajaran ini, Ibu akan membagikan asesmen yang harus dikerjakan secara individu ya. Kerjakan ya. Silakan. Ini disimpan. Silakan kerjakan.